ya nih. Nah ini dari dioda output ya, dioda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun salam khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan paket lagi teman-teman dari sebuah power kit ya, dari CKJ ini teman-teman ya, CKJ, dan ini tipenya PHB 256 teman-teman. Amplifier Trace mono. Nah, jadi masih mono ya teman-teman, amplifiernya ini mono bukan stereo. Trace ngerek lagi Trace non gitu. Nah ya, ini jadi untuk dusnya seperti ini, produk Indonesia ya. Oke, langsung aja kita akan buka ya teman-teman. Nah ini dalamannya, nah kayak gini teman-teman. Ini dia, masih disegel ya, masih diplastikin ini karena ini kondisinya baru ya teman-teman, dikirim. Nah ini power Trace 900 watt mono. Oh ini daya 900 watt teman-teman ya. Jadi ini juga nanti kalau 900 watt itu ya menyesuaikan juga ya, menyesuaikan sama non sebutnya teh si trafo ampernya sama tegangan listriknya berapa volt atau berapa ampere gitu teman-teman ya. Cuman ini dia dibatasi mungkin ini juga udah pengukuran teman ya, sampai 900 watt itu karena dia kekuatan komponen, misalkan tegangannya harus berapa volt sama ampere trafonya itu ya teman-teman, emang harus disesuaikan mungkinnya udah diukur di sananya gitu sebelum dijual gitu ya. Jadi pabrik itu dia udah tahu gitu teman-teman bahwa outputnya mencapai 900 watt maksimal gitu ya. Oke, kayak gini ya, ini PCB-nya warnanya biru dan ini pakai PCB biasa ya teman-teman, bukan fiber. Kayak gini PCB nama biasa wae. Oke, untuk komponen-komponennya di sini campuran ya, ada yang menggunakan resistor, ini resistor sebutnya metal ya. Jadi dia warnanya biru, jadi toleransinya benar-benar kecil banget teman-teman. Dan di sini itu ya, dan ini juga untuk drivernya dia menggunakan ini dia, transistor TIP 3231C teman-teman. Dan ini saya kurang paham nih ya, ini bisa ada 4 nih sekarang nih ininya nih. Ini untuk bagian drivernya, driver ini ada 4 teman-teman ya. Oke, kita akan tes aja teman-teman. Dan ini oya gitu ya, gue gimana tuh, ini kurang jerok jika nih gitu ya, ini biasanya kurang dalam teman-teman, tapi nggak apa-apa. Oke ya, kita akan cek bagaimana suaranya dari sebuah amplifier ini teman-teman. Oke, ini dia kayak gini. Ini untuk tampak bawahnya seperti ini, rapih ya. Untuk penyolderannya di sini tidak ada yang gagal ya, biasanya suka ada yang nyatu gitu teman-teman ya, kadang ada yang nyatu, kadang itu juga. Oke, untuk penampilannya oke teman-teman ya. Untuk si power amplifier ini, kitnya ini drivernya, driver amplifier. Oke aja, sekarang kita akan ini dulu teman-teman ya. Ini untuk transistor finalnya nanti ya di sini ya, ini untuk transistor finalnya, dan di sini sudah tertera tegangan maksimal itu sekitar 45 volt AC ya teman-teman ya. Jadinya untuk dari trafonya itu sekitar 45 volt AC maksimalnya, ini untuk maksimal yang masuk ke si driver amplifier ini teman-teman. Karena kalau misalkan melebihi mungkin ini bisa meledak teman-teman ya, karena di sini juga di sini elko nya cuma nyampe tegangan 63 volt ya, nggak nyampe 100 volt. Jadinya buat yang tegangan 55 volt ini nggak bisa ya teman-teman ya, ini kurang rekomendasi karena ini bisa melebihi batas gitu ya teman-teman ya, yang sudah ditentukan. Oke, kita akan solder dulu aja ya untuk kaki-kakinya yang ini, yang bakal kita pasangkan sebuah sebutnya teh transistornya. Karena di sini saya untuk TR finalnya saya menggunakan ini teman-teman ya, Toshiba C5198 sama pasangannya ini A1941 teman-teman. Oke, jadi untuk pemasangannya tinggal gini aja teman-teman, karena ini untuk yang kiri adalah NPN nya, ini juga untuk yang kirinya NPN tuh ya, 2SC2922, dan untuk yang kanan ini untuk PNP nya ya. Jadi sama teman-teman, ini mau pakai yang Toshiba atau pakai yang Sanken ini sama aja teman-teman ya, yang kiri yang kanan
yang kiri tetap yang NPN dan yang kanan itu PNP teman-teman. Oke ya, kayak gitu aja teman-teman ya. Langsung aja yuk kita akan solder di sini. Untuk pemasangannya ini jangan sampai kebalik ya teman-teman kakinya, karena ini kalau kebalik ini bisa fatal teman-teman. Soalnya ini tegangannya lumayan ya, lumayan gede gitu teman-teman ya. Ini untuk basis emitter kolektornya itu jangan sampai salah pasang gitu ya teman-teman. Oke, ini udah kita pasangkan seperti ini, berarti tinggal kita balik dan kita akan solder aja nih. Untuk satunya lagi juga sama ya teman-teman ya, tinggal kayak gini aja, tinggal masukin. Ya jadi kayak gini. Untuk tire finalnya udah kita pasangkan ya teman-teman, tinggal kita pemasangan ini ya, apa sebutnya tegangan listriknya ini dia, untuk positif, negatif, dan groundnya ada di sini teman-teman. Dan kita pasangkan kabel untuk supply-nya ya teman-teman. Ini dia, kita masukin ke sini. Ini untuk bagian negatifnya ya. Dan ini untuk positifnya teman-teman. Dan satunya lagi ini untuk bagian ground ya teman-teman, sini. Dan dibalik teman-teman ya, sini di atas ya. Nah kira benar mah. Dan untuk trafonya di sini saya menggunakan trafo 10 ampere ya teman-teman. Ini merek King. Nah, oke. Kita akan sambung aja langsung ya. Pada trafo ini udah kita buat per supply-nya ya. Ini untuk positifnya. Ini untuk positif, berarti kita untuk positif dia adanya di warna putih ya, ini dia. Nah, ini jangan sampai terbalik teman-teman pemasangannya. Oke, kita akan solder di sini. Karena ini kalau kebalik wah fatal banget teman-teman ya. Ini dia. Jadi ini untuk positifnya ya teman-teman. Di sini saya untuk positifnya warna kabelnya putih ya. Ya seperti ini. Dan untuk negatif, nih ada selongsong kabelnya di sini ya. Untuk negatifnya warna hijau ini dia. Kemudian satu lagi untuk groundnya ini sama ya teman-teman, warna hijau, karena di sini saya kabelnya belum beli lagi teman-teman, jadinya warna sarwa teman-teman. Kudu nama mana lagi entong sami ya, kudu nama jangan sama gitu, harusnya mah jangan sama supaya lebih mantap gitu teman-teman ya. Nah kalau ini gak apa-apa sama teman-teman ya. Oke, ini untuk groundnya di CT langsung teman-teman. Nah yang ada tulisan CT ini ya tuh sini, dan ini dia. Oke, ground itu ya, groundnya. Sekarang kita pemasangan kabel speakernya teman-teman. Ini dia kabel speakernya letik teman-teman ya. Ini untuk positifnya dan ini untuk negatif. Dan untuk yang positif kita pasangkan langsung ke speaker teman-teman, ini dia. Kemudian untuk groundnya ini sama, tetap di sini ya, posisi groundnya di sini. Sama kayak tadi tegangan ya teman-teman. Untuk bagian negatif, bagian CT ini tuh CT nih groundnya. Jadi dia nyatu teman-teman. Oke. Jadi untuk groundnya atau negatifnya dari negatif speaker kita pasangkan di sini ke ground yang ini. Dan untuk positif speaker kita pasangkan di sini ya. Nah, kayak gini. Oke, yang penting untuk pemasangan speakernya ya. Ini untuk positif dan ini untuk negatifnya teman-teman. Negatif speaker gitu ya. Dan untuk pengatur nadanya di sini saya menggunakan tune control, masih ini ya teman-teman, masih yang kemarin itu adalah tune control 2TR mono dengan middle ya, ada middlenya, dan ini masih mereknya CKJ teman-teman ya.
dan ini tipe THB375. Oke, langsung aja kita akan sambungkan teman-teman. Ini untuk outputnya nih, ini dari output tune control, ini dia kabelnya nih. Nah, ini masuk ke power amplinya teman-teman. Nah, ini dia input ya, yang ada tulisan input. Kita akan zoom lagi teman-teman, ulang solder dulu. Oke ya, udah ada tulisan inputnya. Jadi kita akan balik aja seperti ini. Positifnya di sini. Ini untuk positif, kemudian ini untuk groundnya, antara positif dan groundnya teman-teman. Cuman pada deket doang is only ya. Tapi nggak apa-apa deket, yang penting terhubung gitu ya. Oke, kayak gini ya. Oke, ini untuk positif udah kita sambungkan, untuk groundnya udah ya. Ini untuk, dan terakhir untuk ini teman-teman ya, untuk si power supply dari transistor dari tune control ini kan dia membutuhkan sebuah tegangan nih teman-teman, 12 volt ya sampai 25 volt. Ini dia tegangannya, dan di sini untuk warna putih ini ada positif dan ini untuk negatifnya. Nah, ini nanti kita sambungkan pada sebuah trapo teman-teman. Nah, itu dia traponya ya. Nah, ini udah saya bikin di sini. Nah, ya ini untuk positifnya nih. Nah, ini dari dioda output ya, dioda nih. Nah, ini kita sambungkan di sini nih untuk positif. Kemudian untuk negatifnya kita sambungkan yang CT teman-teman. Ada tulisan CT itu ya. Nah, ini dia untuk negatifnya. Oke ya, udah kita sambungkan di sini. Ini untuk supply tune control teman-teman ya, tune control. Oke teman-teman, jadi ini udah beres ya, perakitannya udah beres, dan kita akan tester teman-teman bagaimana hasil suaranya dari sebuah amplifier Trace ya, Trace 900 watt mono teman-teman, dengan tipe PHB256, merek CKJ teman-teman ya, CKJ ya. Oke, kita akan tes ya suaranya. Untuk input audionya di sini saya menggunakan mode Bluetooth ya teman-teman. Ini dia ya, ini nanti inputnya dari sini, dari si mode Bluetooth. Nah, oke, si mode Bluetoothnya udah aktif ya teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita akan colokin si dari trapo ini teman-teman ke sini ya, ke stop kontaknya supaya menghidupkan nanti oh iya tasuk iya amplifier. Oke ya, jadi ini udah kita terhubungkan di sini, dan ketika kita pegang, oke, udah bunyi ya, ini artinya sudah aktif. Nah, sekarang kita akan nyalakan musiknya teman-teman. Ini untuk volumenya ya, ini untuk volume. Ini langsung lumayan panas teman-teman ya, ini silang sebuah heatsinknya ini lumayan panas tuh ya. Oke, kita cek lagi ya. Ini untuk volume doang ya.
Oke teman-teman ya, jadi suaranya seperti itu teman-teman yang dihasilkan dari sebuah kit Trage mic tag aja. Panas panas lumayan Oke teman-teman ya, jadi ini kalau misalkan buat teman-teman semuanya yang mau langsung teh musik itu sampai non-stop gitu teman-teman, ini diusahakan pakai heatsink yang bersirip terus pakai kipas pendingin teman-teman ya. Ini kalau misalkan tanpa kipas ini mungkin bisa jadi jebol nih teman-teman ya, si TR ini soalnya panas banget teman-teman tuh. Ini saya karena buat cek sound aja ya teman-teman ya, cuma ngecek aja gitu, tester gitu teman, bagaimana suaranya. Ini kalau misalkan buat yang apa ya, setiap hari gitu dipakai teman-teman, apalagi sampai berjam-jam nonstop gitu teman-teman dengan suara yang maksimal, ini wajib menggunakan heatsink yang bersirip kayak gini misalkan tuh ya, ini bersirip nih kayak gini, tapi yang ukurannya besar teman-teman dan tebal, terus pakai kipas gitu teman-teman. Nah itu supaya apa, supaya nanti panasnya itu hilang dan si TR-nya tetap aman teman-teman, tidak jebol ya, karena ini si TR-nya kan ketika bekerja nanti dia bakalan panas. Nah si panasnya itu harus dibuang teman-teman melalui heatsink dan di pitchin lah gitu ke kipas teman-teman. Oke kayak gitu teman-teman ya untuk suaranya. Oke, cuman di sini ya teman-teman yang namanya apa ya sebutnya ya, kedap orang cabut lah ya ininya, stop kontaknya. Untuk di sini si powernya teman-teman, di sini kan tidak ada IC teman-teman ya, IC DCO gitu ya, IC DCO. Jadi di sini kayaknya DCO-nya lumayan gede teman-teman ini. Kenapa? Karena di situ setelah saya perhatikan teman-teman ya, ini di speakernya dia ada pergerakan liar gitu teman-teman. Yang harusnya kan dia bergerak itu, kalau bergerak itu kan biasanya sesuai dengan nada bass ya, der 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 gitu, deg deg. Ini mah nggak ada bass juga, dia udah oh ya gini teman-teman. Nah itu artinya pasti di situnya, di output speaker ini pasti ada sedikit tegangan DC ya teman-teman ya, arus DC. Sedangkan kan yang namanya amplifier terus yang masuk ke speaker itu yang bagus itu teman-teman, benar-benar 99% itu arus AC teman-teman ya, karena kan emang itu tuh lilitan teman-teman, ketika ada arus DC itu berarti bakalan cacat teman-teman ya. Dan itu kalau misalkan melebihi batas maksimal yang dapat ditahan si oleh speaker itu bisa jadi speakernya bakalan jebol teman-teman. Kenapa? Karena tadi karena ada arus DC gitu teman-teman. Tapi di sini tetap aman ya teman-teman, karena dia masih tetap di bawah standar gitu, maksudnya di bawah ya tegangan maksimal DC nu asup kadinya gitunya, masih bawah, masih batas aman lah gitu teman-teman ya. Cuman gitu ya intinya, kalau yang driver kayak gini yang tanpa IC biasanya kayak gitu teman-teman ya, jadi dia DCO nya lumayan sih teman-teman ya. Terus biasanya arus biasanya kayak gini dia enggak stabil teman-teman ya. Oke coba kita buktikan ya teman-teman nih. Nendang teman-teman. Oke, kita akan buktikan di sini, coba ya, kita pakai multimeter digital ya. Kita akan mengukur tegangan bias. Tegangan bias dulu pada transistornya ya. Oke, kita ke 2 volt ya, ini dia. Maaf, aduh, tertinggal ini 2 volt. Oke, ya di sini kita sesuaikan dulu teman-teman ini nih. Nah. Ya, di sini untuk pengukuran tegangan bias pertama untuk probe merah. Nah ini probe merah ya, kita sambungkan ke ini nih, mana sih, nah ini nih ke basis ya, kaki basis pada transistor final. Ini dia basisnya ya, ini kaki basis. Kemudian untuk yang negatifnya ini untuk yang NPN dulu ya teman-teman, NPN. Nah ini NPN nya nih, transistor NPN ya. Kemudian untuk yang probe hitamnya ini untuk ke CT teman-teman. Nah ini CT atau ke ground. Nah ini terbaca sekitar tuh teman-teman, segitu tuh ya, sekitar 290 300 tuh ya, tuh 300. Nah 300 mili ya, jadi ini tuh 340 milivolt ya, ini milivolt. Oke sekitar segituan ya. Sekarang kita balik, karena kan ini untuk basisnya ini kan positif ya. Kalau untuk NPN, kalau untuk PNP kita balik ya di sini seperti ini. Sekarang untuk probe hitamnya di kaki basis yang PNP ya, yang tadi kan NPN, sekarang yang PNP ini yang sebelahnya nih, transistor ini tetap di kaki basis ya, sama-sama kaki basis. Kemudian yang ininya yang positif ke CT. Nah ini tuh ya teman-teman, kelihatan tuh ini dia cuma batasnya sampai 100. Oh tuh ya, jadi dia tidak stabil teman-teman tuh ya.
Dia tidak seimbang teman-teman, kadang 200 tuh, kadang 70. Nah gitu teman-teman ya, jadi dia apa sebutnya, arus biasnya juga nggak stabil ya teman-teman. Jadi biasanya kayak gini tuh bikin apa ya, bikin suara emang tidak, kalau kita bandingkan gitu ya, kalau menggunakan yang IC itu tetap lebih sempurna atau lebih jernih yang menggunakan IC kalau menurut saya mah ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi arus biasnya biasanya kalau menggunakan yang IC apa sebutnya, IC yang di sini TTL 0701 berapa tuh ya, itu IC buat DCO nya teman-teman. Itu biasanya kalau misalkan ada IC kayak gitu dia lebih stabil teman-teman. Stabil maksudnya arus bias antara kiri dan kanan, NPN dan PNP nya itu sama teman-teman ya, sekitar misalkan 200 ya 200 sama gitu teman-teman. Sekarang kita akan cek nih ya untuk bagian DCO sekarang ya. Untuk DCO nya kita lihat di sini ya, kita balikan posisinya seperti ini. Itu adalah ini teman-teman ya, kita pindahkan switch selector di 200 mV. Coba 200 mV dulu, dari yang paling kecil dulu aja teman-teman ya. Untuk probe merah kita pasangkan di speaker, ini dia output speaker ya. Untuk probe hitamnya kita pasangkan di ini nih, di CT. Nah teman-teman tuh ya, tuh lihat di situ dia enggak sampai 0,01 0,02 gitu misalkan ya, tapi dia berubah-ubah tuh teman-teman, tidak stabil tuh. Sampai yang paling tinggi sampai berapa tuh, 14 milivolt, terus 20 tuh sampai 40 milivolt teman-teman, sampai 40 milivolt ya. Yang bagus itu dia sekitar 0,01 dan itu stabil ya teman-teman, 0,01 0,02. Nah gitu aja terus. Kalau ini mah enggak teman-teman, itu dia DCO nya naik turun teman-teman, naik turun dan tidak stabil. Dan ini kalau menurut saya mah lumayan gede ya, itu gede teman-teman tuh ya, sampai 20 tuh. Nah kayak gitu teman-teman ya, jadi dia suaranya tidak sejernih, tetap kalau menurut saya ya tidak sejernih yang menggunakan IC teman-teman. Dan di speakernya juga ada benar-benar ada gerakan liar teman-teman. Gimana ya saya jelasin ini, mungkin di kamera kelihatan apa enggak ya teman-teman, soalnya kalau yang menggunakan IC ya, ininya maksudnya si DCO nya maksudnya distabilkan gitu menggunakan IC, biasanya di speakernya juga dia untuk ancu-anculan terparuh gitu teman-teman ya. Jadi dia tuh ancu-anculan tanpa adanya suara bass gitu teman-teman, aneh kan ya. Harusnya kan dia gerak kayak gini tuh sesuai dengan adanya nada bass ya, bass ayah jeger gitu kan. Mah dia enggak, dia itu loncat-loncat kayak gitu tanpa adanya nada bass teman-teman. Jadi liar lah gitu teman-teman. Itu karena menandakan bahwa yang masuk ke speaker ini ada arus DC gitu teman-teman, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke kayak gitu aja lah teman-teman ya, review dari saya. Buat teman-teman yang mungkin ingin membelinya, ingin mencobanya, silahkan teman-teman ya, sok mangga. Bisina ingin coba-coba gitu ya, pengen kit dripper yang mana-mana gitu, yang mungkin ingin nambah pengalaman gitu ya, mangga ya teman-teman ya, silahkan kalian coba gitu teman-teman, beli nanti kalian coba di rumah kayak gitu teman-teman. Dan ini saya review aja seperti ini. Kayak gitu aja ya teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman, buat teman-teman semua yang mungkin ingin beli kit kayak gini, terus ingin tahu dulu bagaimana sih kit kayak gini tuh. Nah itu ya tadi ya teman-teman, udah saya jelaskan di video ini. Oke, terima kasih. Hatur nuhun kasadayana, syukron, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.